Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Siang. Gimana kabar hari ini? Baik? Baik ya? Kemarin kita udah membahas mengenai permintaan dan penawaran. Oke. Karena minggu depan kita akan melaksanakan ulangan. Kemarin kan kita udah sepakati ya. Kita kalau ulangan itu mau satu persatu, betul? Ya. Jadi nanti materinya permintaan dulu, penawaran dulu, baru keseimbangan pasar. Mau setuju kayak gitu? Ya. Yakin? Yakin ya? Jadi nanti di hari Kamis depan saya akan kasih 3 soal kepada kalian dan soal-soal tersebut sesuai dengan yang saya uji nanti. Jadi hari ini kita akan ada latihan soal, tapi saya mau penguatan dulu materi kepada kalian karena kemarin masih banyak yang belum paham ya mengenai elastisitas permintaan. Gak apa-apa kita ulang dulu materinya. Aman ya? Saya mau dari kalian 2 orang maju, coba gambarkan kurva penawaran dan permintaan. Ada yang mau? Kurva permintaan dulu. Ayo, ada yang mau nggak? Ya, permintaan. Ada yang mau? Hari ini siapa aja yang masuk? Cantika? Siapa? Raka. Oh, yaudah nanti di list di grup ya nama-nama yang nggak masuk siapa terus keterangannya apa ya? Masih orang mau masuk? Ini akan naik atau turun? Turun. Ketika harganya turun apa yang terjadi? Diminta kan? Naik. Dan di sini kita bisa melihat bahwa antara produsen dan konsumen memiliki pemikiran yang berbeda. Kalau produsen ingin profit yang maksimal, kalau konsumen pengennya kualitas bagus tapi harganya lebih murah. Makanya ketika harganya turun, kuantitas yang diminta akan naik. Misal seperti ini. Ini 10, ini 20. Ini 5, ini 12. Kita lihat di sini. Ketika harganya 20, kuantitas yang diminta berapa? 5. Tapi ketika harganya turun, ya, dia akan naik menjadi 12. Di sini kita sudah bisa melihat bahwa antara kurva dengan umumnya sama. Jadi kenapa bentuk kurva seperti ini? Karena hukumnya ketika harganya naik, maka kuantitas yang diminta akan turun. Paham? Oke, kita lanjut ke kurva elastisitas permintaan. Saya mau ulang lagi, ya khawatir kalian masih belum paham mengenai kurva tersebut. Karena beberapa dari kalian di luar kelas juga masih nanya, Pak, saya masih bingung sama kurva elastisitas. Maksudnya tuh kayak gimana sih, Pak? Kemarin ada apa aja yang kalian ingat elastisitas? Uniter. Kan? Mereka masih belum hengkang dari Indonesia, tapi Shell kenapa ramai? Karena dia mau hengkang dan keluar dari Indonesia. Apakah dia akan benar-benar tidak ada di Indonesia? Enggak. Dia hanya menggantikan perusahaannya, jadi perusahaan dia dibeli sama swasta. Nama perusahaan swasta itu adalah Citadel dan Cefas Group. Jadi untuk bensin, khusus bensin, dia akan menjual kepada pihak swasta, pihak negara kita. Dia menjual ke swasta, Citadel dan Cefas Group, tapi untuk pelumasnya tetap di Indonesia. Jadi nanti bensinnya yang mengelola bukan pihak Shell lagi, tapi dari Shell International langsung, dari PT Citadel dan Cefas Group. Sekarang kita cari tahu dulu, Pak, kenapa sih Pak kok Shell mau keluar dari Indonesia? Ada yang tahu nggak? Ini skala literasi ya, karena berhubungan dengan materi kita pada hari ini. Pertamina lagi turun ya. Oke, berarti masalah utamanya Shell kenapa keluar dari Indonesia? Karena kehabisan kuota, karena kehabisan bensinnya. Jadi dia nggak bisa menjual apa-apa. Di dalam materi kelas 11 itu ada yang namanya fixed cost dan variable cost. Fixed cost dan variable cost ini adalah biaya-biaya yang digunakan untuk berproduksi. Jadi walaupun dia tidak berproduksi sama sekali, kan ini Shell udah nggak punya apa-apa nih buat dijual, benar nggak? Kalian lihat kan ada yang jadi tukang pijat, ada yang jualan kopi, benar nggak? Karena dia udah nggak punya minyak buat dijual. Akhirnya untuk memutar uangnya mereka menjual seperti kopi dan pijat.
Jadi apa yang Pak sebenarnya terjadi itu apa? Karena kalau kita lihat ya, ada dua biaya, variabel dan fixed cost. Kalau fixed cost, misalnya biaya bangunan ini, kita mau bikin bakso dari 100 ke 200. Ya, apakah ketika kita menambah produksi kita membayar ini tuh lebih murah? Kan enggak. Jadi dia tetap dibayar kan? Walaupun kita tidak berproduksi, kita tetap bayar biaya bangunan ini enggak? Tetap kan? Walaupun kita tidak berproduksi, fixed cost ini akan kita bayarkan. Dan apa yang terjadi kepada Shell? Mereka akan mengalami kerugian. Jadi faktor utamanya adalah ketidakpercayaan dari masyarakat kepada Pertamina. Makanya mereka mengubah alur konsumsi mereka dari produk lokal ke produk swasta. Apakah ini merugikan? Jelas. Ini sangat merugikan negara kita. Jadi yang salah di mana, Pak? Permasalahannya itu adalah sistem seleksinya. Jadi orang-orang yang memegang bentuknya seperti apa? Lurus ya. Dia bentuknya vertikal. Kenapa dia dikatakan sebagai inelastis sempurna? Ada yang tahu? Obat-obat kanker ya? Betul. Nice. Karena apa? Karena walaupun harganya sangat tinggi, ya pasti tetap ada yang beli. Bisa aja kayak obat-obat penyakit kanker, walaupun harganya naik, walaupun harganya turun, tetap ada yang membeli. Kenapa? Karena memang obat itu yang dibutuhkan dan tidak ada penggantinya, tidak ada substitusinya. Makanya dia tetap diminta. Di sini disebut sebagai inelastis sempurna. Karena apa? Dia nggak bisa ditarik. Kalau elastis berarti bisa ditarik. Sedangkan kuantitas di inelastis sempurna, dia tetap di situ saja. Benar? Benar. Jadi stay di sini. Paham sampai sini? Makanya E sama dengan 0. E sama dengan 0. Jadi dia sama sekali tidak elastis. Ada yang mau ditanya dulu dari keempat kurva ini? Baru kita lanjut ke kurva terakhir. Sudah aman? Aman ya? Ini udah bisa saya hapus? Hapus ya? Elastis harganya tetap di 15.000, tapi bisa aja dia terus bertambah, entah itu karena pertambahan penduduk atau hal lainnya. Karena apa? Ini benar-benar diminta oleh masyarakat Indonesia. Misal aja rempah-rempah, jalan, pertanian, dan lain sebagainya. Orang Indonesia kalau nggak makan pakai rempah-rempah apakah mau? Ya. Bahkan orang luar negeri pas datang ke Indonesia, mereka pada suka sama makanan kita. Kenapa? Karena makanan kita ada rasanya. Benar ya? Berbeda kalau kalian nih pergi ke luar negeri, ya apalagi di negara Eropa, kalian masih merasakan masakannya kurang ada rasanya, hambar. Makanya orang Eropa pada saat datang ke Indonesia senang banget makanannya yang enak. Karena itu rempah-rempah kita melimpah. Karena rempah-rempah kita yang melimpah, di sini sudah pasti kurvanya akan berbentuk lurus dengan harga yang tetap. Karena banyak yang minta. Paham sampai sini? Makanya elastisitasnya disebut sebagai infinite, tak terbatas. Sudah kelar materi elastisitas. Gimana, ada yang mau tanya dulu? Sudah selesai nih? Kemarin rumusnya seperti apa? Ada yang ingat nggak? Untuk mencari elastis. Ayo, delta. Menurut kalian, jika dikompar sama permintaan, lebih mudah mana elastisitas atau permintaan doang? Elastisitas. Diingat sekali lagi ya, delta itu adalah selisih. Jadi misalnya ada angka 100 sama 80, berarti selisihnya berapa? 20. Kalau 80 sama 100? 20. Jadi tidak ada nih minusnya, karena yang ditanya adalah selisih. Paham? Aman ya? Oke, sekarang saya mau kalian buka HP kalian.